Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 215060049. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 5 yang akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan, yaitu global warming. Nah, di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama beberapa rekan dari kelompok saya. Yang pertama ada Dera Septiarta Putri dengan NPM 215060053. Yang kedua ada Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Dan yang ketiga ada Neng Endah dengan NPM 215060057. Nah, selanjutnya kita saksikan pemaparan materi berikut ini mengenai global warming. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk membahas materi. Sebelumnya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dadan Sukmana dengan NPM 215060055. Di sini saya sebagai presentator pertama yang akan membahas yaitu tentang apa itu global warming. Global warming yaitu pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakkeseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Selama kurang lebih 100 tahun berakhir, suhu rata-rata di permukaan bumi telah meningkat 0,74 atau kurang lebih 0,18 Celcius. Peningkatan suhu permukaan bumi ini dihasilkan oleh adanya radiasi sinar matahari menuju ke atmosfer bumi. Kemudian sebagian sinar ini berubah menjadi energi panas dalam bentuk sinar inframerah diserap oleh udara dan permukaan bumi. Sebagian sinar inframerah dipantulkan kembali ke atmosfer dan ditangkap oleh gas-gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan suhu bumi meningkat. Gas-gas rumah kaca terutama berupa karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Kontribusi besar yang mengakibatkan akumulasi gas-gas kimia ini di atmosfer adalah aktivitas manusia. Pemanasan global diperkirakan telah menyebabkan perubahan sistem terhadap ekosistem di bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim, mencairnya es sehingga permukaan air laut naik, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Adanya perubahan sistem dalam ekosistem ini telah memberi dampak pada kehidupan di bumi seperti terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya gletser, dan punahnya berbagai jenis hewan. Kemudian mari kita bahas tentang penyebab terjadinya pemanasan global. Terjadinya pemanasan global terdapat 3, yaitu 1. Efek rumah kaca, 2. Efek balik, 3. Variasi matahari. Maka dari itu mari kita bahas satu persatu dari penyebab terjadinya pemanasan global tersebut. Yang pertama tadi terdapat efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah kemampuan atmosfer untuk mempertahankan suhu udara panas yang nyaman dalam perubahan nilai yang kecil. Unsur pembentuk efek rumah kaca ialah gas rumah kaca yang menahan panas keluar dari bumi. Dalam rumah kaca atau greenhouse yang digunakan dalam budidaya terutama di negara yang mengalami musim salju, atau percobaan tanaman dalam bidang biologi dan pertanian. Energi matahari atau panas yang masuk melalui atap kaca sebagian 3 dipantulkan keluar atmosfer dan sebagian lainnya terperangkap di dalam greenhouse sehingga menaikkan suhu di dalamnya. Matahari merupakan sumber energi utama dari setiap sumber energi yang terdapat di bumi. Energi matahari sebagian terbesar dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. Energi ini mengenai permukaan bumi dan berubah dari cahaya menjadi panas. Permukaan bumi kemudian menyerap sebagian panas sehingga menghangatkan bumi, dan sebagian dipantulkannya kembali keluar angkasa. Menumpuknya jumlah gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana di atmosfer mengakibatkan sebagian dari panas ini dalam bentuk radiasi inframerah tetap terperangkap di atmosfer bumi. Kemudian gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Akibatnya, panas tersebut akan disimpan di permukaan bumi. Kondisi ini dapat terjadi berulang
sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek rumah kaca ini sangat dibutuhkan oleh segala makhluk hidup yang ada di bumi, karena tanpa efek rumah kaca, planet bumi akan menjadi sangat dingin, lebih kurang 18 Celcius, sehingga seluruh permukaan bumi akan tertutup lapisan es. Dengan temperatur rata-rata sebesar 15 Celcius, bumi sebenarnya telah lebih panas 33 Celcius dengan efek rumah kaca. Akan tetapi, jika gas-gas tersebut telah berlebih di atmosfer, maka akan terjadi sebaliknya dan mengakibatkan pemanasan global. Terus penyebab yang kedua ada efek balik. Penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses efek balik yang dihasilkannya, seperti pada penguapan air. Pada awalnya pemanasan akan lebih meningkatnya uap air di atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, maka pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara, hingga tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Keadaan ini menyebabkan efek rumah kaca yang dihasilkannya lebih besar dibandingkan oleh gas CO2 itu sendiri. Peristiwa efek balik ini dapat meningkatkan kandungan air absolut di udara. Namun kelembahan relatif udara hampir konstan atau bahkan agak menurun karena udara menjadi menghangat. Karena usia CO2 yang panjang di atmosfer, maka efek balik ini secara perlahan dapat dibalikan. Efek balik penting lainnya adalah hilangnya kemampuan memantulkan cahaya oleh es. Lapisan es yang berada di dekat kutub mencair dengan kecepatan yang terus meningkat ketika temperatur global meningkat. Bersamaan dengan mencairnya es tersebut, daratan atau air di bawahnya akan terbuka. Daratan maupun air memiliki kemampuan memantulkan cahaya lebih sedikit bila dibandingkan dengan es, dan akibatnya akan menyerap lebih banyak radiasi matahari. Kemudian penyebab yang ketiga adalah variasi matahari. Variasi matahari adalah perubahan jumlah energi radiasi yang dipancarkan oleh matahari. Terdapat beberapa komponen periodik yang mempengaruhi variasi ini, yang terutama adalah siklus matahari 11 tahunan, selain fluktuasi lainnya yang tidak periodik. Jadi, suatu hipotesis menyatakan bahwa variasi dari matahari ini yang diperkuat oleh umpan balik dari awan dapat memberi kontribusi dalam pemanasan saat ini. Perbedaan antara mekanisme ini dengan pemanasan akibat efek rumah kaca adalah meningkatnya aktivitas matahari akan memanaskan atmosfer. Sebaliknya, efek rumah kaca akan mendinginkan stratosfer. Pendinginan stratosfer bagian bawah paling tidak telah diamati sejak tahun 1960, yang tidak akan terjadi bila aktivitas matahari menjadi kontributor utama pemanasan saat ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Wulandari dengan NPM 2150600049. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai dampak dari pemanasan global. Yang pertama yaitu ada cuaca. Gejala yang sangat jelas dari pemanasan global adalah berubahnya iklim. Contohnya yaitu hujan deras. Menurut perkiraan, dalam kurun waktu 30 tahun terakhir ini, pergantian musim kemarau ke musim hujan terus bergeser. Musim tanam akan lebih panjang di beberapa area. Temperatur pada musim dingin dan malam hari akan cenderung lebih meningkat. Daerah hangat akan menjadi lebih lembab karena lebih banyak air yang menguap dari lautan. Kelembaban yang tinggi akan meningkatkan curah hujan. Secara rata-rata sekitar 1% untuk setiap derajat Fahrenheit pemanasan. Badai akan menjadi lebih sering. Selain itu, air akan menjadi lebih cepat menguap dari tanah. Akibat beberapa daerah akan menjadi lebih kering dari sebelumnya. Angin akan bertiup lebih kencang dan mungkin dengan pola yang berbeda. Topan badai yang memperoleh kekuatannya dari penguapan air akan menjadi lebih besar. Berlawanan dengan pemanasan yang terjadi, beberapa periode yang sangat dingin mungkin akan terjadi. Pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Yang kedua ada tingginya permukaan laut. Ketika atmosfer menghangat, daerah bagian utara dari belahan bumi utara akan memanas,
lebih dari daerah-daerah lain di bumi, dan lapisan permukaan lautan juga akan menghangat. Akibatnya, gunung-gunung es di kutub, terutama sekitar Greenland, akan mencair. Berdasarkan penelitian para ilmuwan yang tergabung dalam Lembaga Survei Antartika baru-baru ini, lebih dari 1 juta hektar bongkahan es di wilayah bagian barat Antartika atau lingkar kutub selatan terancam meleleh atau pecah. Kenaikan muka air laut secara umum akan mengakibatkan dampak sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir. Yang kedua, perubahan arus laut dan meluasnya kerusakan mangrove atau hutan bakau. Yang ketiga, ada meluasnya intrusi air laut. Yang keempat, ancaman terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat di daerah pesisir. Yang kelima, ada berkurangnya luas daratan atau hilangnya pulau-pulau kecil. Selanjutnya ada pertanian. Orang mungkin beranggapan bahwa bumi yang hangat akan menghasilkan lebih banyak makanan dari sebelumnya. Tetapi hal ini sebenarnya tidak sama di beberapa tempat. Bagian selatan Kanada sebagai contohnya mungkin akan mendapat keuntungan dari lebih tingginya curah hujan dan lebih lamanya masa tanam. Di lain pihak, lahan pertanian tropis semi kering di beberapa bagian Afrika mungkin tidak dapat tumbuh. Daerah pertanian gurun yang menggunakan air irigasi dari gunung-gunung yang jauh dapat menderita jika snowpack atau kumpulan salju musim dingin yang berfungsi sebagai reservoir alami akan mencair sebelum puncak bulan-bulan masa tanam. Seperti kita ketahui, para petani memakai cuaca sebagai patokan penanaman mereka. Jika mereka salah prediksi, mereka tidak dapat panen atau hasil panen tidak bagus dan akan mengalami kerugian. Selanjutnya ada hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan menjadi makhluk hidup yang sulit menghindar dari efek pemanasan ini karena sebagian besar lahan telah dikuasai oleh manusia. Dalam pemanasan global, hewan cenderung untuk bermigrasi ke arah kutub atau ke atas pegunungan. Akan tetapi, pembangunan manusia akan menghalangi perpindahan ini. Spesies-spesies yang bermigrasi ke utara atau selatan yang terhalangi oleh kota-kota atau lahan-lahan pertanian mungkin akan mati. Beberapa tipe spesies yang tidak mampu secara cepat berpindah menuju kutub mungkin juga akan musnah. Sedangkan tumbuhan akan mengubah arah pertumbuhannya, mencari daerah baru karena habitat lamanya menjadi terlalu hangat. Selanjutnya ada kesehatan manusia. Wabah penyakit yang biasanya ditemukan di daerah tropis seperti penyakit yang diakibatkan oleh nyamuk dan hewan pembawa penyakit lainnya akan semakin meluas karena mereka dapat berpindah ke daerah yang sebelumnya terlalu dingin bagi mereka. Anopheles misalnya adalah jenis nyamuk vektor utama penyakit malaria yang selama ini dianggap hanya mampu berkembang biak di daerah-daerah tropis saja dengan suhu tidak kurang dari 16 derajat Celcius dan pada ketinggian kurang dari 1000 meter. Namun, laporan terakhir menunjukkan nyamuk ini telah ditemukan juga di daerah-daerah subtropis dan pada ketinggian yang sebelumnya tidak ditemukan Anopheles seperti di Afrika Tengah dan Ethiopia. Selanjutnya yaitu cara meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama yaitu konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau memiliki peran dalam proses fotosintesis. Dalam proses ini, tumbuhan memerlukan karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Akumulasi gas-gas karbon di atmosfer dapat dikurangi. Yang kedua yaitu menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil yaitu minyak bumi dan batu bara. Emisi gas karbon yang terakumulasi ke atmosfer banyak dihasilkan oleh pembakaran bahan bakar fosil. Karena itu diupayakan sumber energi lain yang aman dari emisi gas-gas ini, seperti contohnya menggunakan energi matahari, energi air, energi angin, dan bioenergi. Di daerah tropis yang kaya akan energi matahari, diharapkan muncul teknologi yang mampu menggunakan energi ini. Misalnya dengan mobil tenaga surya dan listrik tenaga surya.
Yang ketiga yaitu daur ulang dan efisiensi energi. Penggunaan minyak tanah untuk menyalakan kompor di rumah menghasilkan asap dan jelaga yang mengandung karbon. Karena itu, sebaiknya diganti dengan gas. Biogas menjadi hal yang baik dan perlu dikembangkan, misalnya biogas dari sampah organik. Dan yang keempat ada upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan. Sekian pemaparan materi dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Septiarta Putri dengan NPM 2150653 akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Dimensi manusia. Manusia berperan sebagai pengguna perusak pelestari alam. Manusia harus diberi kesadaran akan pentingnya alam bagi kehidupannya. Manusia harus menyadari bahwa ia dan perilakunya adalah bagian dari alam dan lingkungan yang saling mempengaruhi. 2. Penegakan hukum dan keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran. Penegakan hukum lingkungan menjadi bagian yang penting guna menjaga kelestarian lingkungan dan memberi efek jera bagi yang melanggar. 3. Keterpaduan. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penegakan hukumnya. 4. Mengubah pola pikir dan sikap. Manusia sebagai makhluk yang diberi kemampuan logika harus mampu memandang kepentingan hidupnya terkait dengan kehidupan makhluk hidup lain, beserta kejadian proses-proses alam. Sikap dan perilaku manusia terhadap alam, cepat atau lambat, memberi dampak pada lingkungan hidupnya. 5. Etika lingkungan. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Neng Enda dengan NPM 2150657 selaku pemateri keempat. Baik, langsung saja saya paparkan materi yang akan saya jelaskan, yaitu mengenai cara mencegah pemanasan global. Langkah penanggulangan pemanasan global yang pertama yang bisa kita lakukan sendiri adalah dengan mulai menerapkan program Reduce, Reuse, and Recycle dalam kehidupan sehari-hari. Reduce, Reuse, and Recycle adalah langkah yang sederhana untuk membantu mengurangi pemanasan global. Reduce adalah kegiatan menggunakan produk kemasan terutama plastik seminimal mungkin. Langkah ini juga akan membantu mengurangi pemborosan. Reduce juga bisa dilakukan dengan membeli produk yang dapat digunakan kembali alih-alih yang sekali pakai. Sementara reuse adalah langkah menggunakan kembali benda-benda bekas seperti kantong plastik atau botol plastik. Dan recycle adalah kegiatan mendaur ulang barang yang sudah tidak terpakai menjadi berguna lagi. Kita bisa mendaur ulang kertas, plastik, koran, kaleng kaca, dan limbah lainnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kedua adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Dengan mengurangi kendaraan bermotor, maka akan berkurang pula emisi gas yang dihasilkan. Lalu langkah penanggulangan pemanasan global yang ketiga adalah dengan menggunakan barang-barang yang berhemat energi, contohnya lampu LED yang dirancang untuk memberikan cahaya yang tampak lebih alami dengan menggunakan energi yang jauh lebih sedikit daripada bola lampu standar.
Kemudian langkah penanggulangan pemanasan global yang keempat adalah dengan aktif menanam pohon. Tanaman merupakan bagian integral dari siklus pertukaran atmosfer alami yang bisa melawan peningkatan karbon dioksida yang disebabkan oleh lalu lintas mobil, manufaktur, dan aktivitas manusia lainnya. Kita bisa mulai menanam pohon di halaman rumah atau menaruh tanaman-tanaman kecil di teras. Selain mempercantik rumah, selama melakukan proses fotosintesis, pohon dan tanaman ini akan menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Lalu langkah penanggulangan pemanasan global yang kelima adalah dengan menggalakkan program pelestarian lingkungan. Menjalankan pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kita bisa turut serta dalam komunitas pencinta lingkungan yang ada di lingkungan sosial. Yang melibatkan banyak orang, kita bisa membagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. Kemudian, langkah penanggulangan pemanasan global yang keenam adalah dengan mulai mengurangi atau meminimalisir penggunaan alat pemanas air. Dengan cara ini, kita sudah berkontribusi dalam upaya penghematan listrik yang sangat penting bagi kelangsungan pencegahan pemanasan global. Caranya dengan mengatur pemanas air pada suhu 120 derajat untuk menghemat energi, lalu membeli pancuran rendah untuk menghemat air panas, dan cuci pakaian atau perabotan dengan air hangat atau dingin untuk mengurangi penggunaan air panas dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dan masih dalam upaya menghemat listrik, mengurangi penggunaan AC adalah langkah ketujuh dalam upaya penanggulangan pemanasan global. Dalam kondisi planet yang semakin memanas, menggunakan dan memproduksi peralatan pendingin udara dapat memperburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrofluorokarbon atau bisa disingkat dengan HFC merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. Sekian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator.